Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18B ayat 1 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undang-undang. Adapun yang dimaksud dengan satuan-satuan pemerintahan daerah khusus, yaitu daerah yang diberi otonomi khusus. Contohnya, daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan Provinsi Papua. Sementara, adapun daerah istimewa, contohnya daerah istimewa Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus, kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DKI Jakarta memberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai berikut. 1. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom dan tingkat provinsi. Ketiga, Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat berkedudukan perwakilan negara asing serta pusat atau perwakilan lembaga internasional. Keempat, wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi dua, yaitu kota administrasi dan kabupaten administrasi. Kelima, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Keenam, gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur mempunyai hak protokoler termasuk mendampingi presiden dalam kenegaraan. Ketujuh, dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Negara ditetapkan bersama antara pemerintahan dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang sering disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Yogyakarta berdasarkan pada sejarah dan hak asal-usul. Kewenangan istimewa Yogyakarta adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki Yogyakarta selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pengakuan keistimewaan Provinsi Yogyakarta juga didasarkan pada peranannya dalam sejarah perjuangan nasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, keistimewaan Yogyakarta meliputi yang pertama, tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua adalah kelembagaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga adalah kebudayaan, keempat pertanahan, dan yang kelima adalah tata ruang. Di antara keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, salah satunya adalah dalam tata cara pengisian jabatan, wewenang, tugas, dan kedudukan oleh calon gubernur dan wakil gubernur. Syarat khusus menjadi calon gubernur adalah Sultan Hamengkubuwono yang bertahta.
sedangkan wakil gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertahta. Daerah Nangglo Aceh Darussalam atau yang biasa disingkat dengan NAD merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Nangglo Aceh Darussalam menerima status istimewa pada tahun 1959. Status istimewa diberikan kepada NAD dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia nomor 1 atau misi atau 1959 yang berisi keistimewaan meliputi agama, peradatan, dan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, kini menjadi pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus Nangglo Aceh Darussalam. Keistimewaan Aceh dan kewenangan khusus pemerintahan kabupaten atau kota meliputi 1. Penyelenggaraan kehidupan beragama dan bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. 2. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam. 3. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh juga pemerintahan kabupaten atau kota. Dan yang terakhir keempat, serta penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tambahan kewenangan kabupaten atau kota dalam hal menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah dengan tetap mengikuti standar pendidikan nasional. Selain itu, pengelolaan pelabuhan dan bandar udara umum, yang dimana pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota. Otonomi khusus Papua. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat setempat. Hal-hal mendasar yang menjadi isi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan. Yang kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Seperti gambar ini, pertambangan Freeport merupakan pertambangan terbesar di dunia yang berada di Papua. Orang asli Papua berhak ikut serta dalam pertambangan ini sebagai pegawai dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyat Papua. Yang ketiga, perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri-ciri sebagai berikut. Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab pada masyarakat. Yang keempat, pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang jelas dan tegas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu. Yang ketiga, perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Dasar utama penyusun perangkat daerah dalam bentuk organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.
Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, dan sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu, kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan pemerintah. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas sebagai berikut. Sekretaris DPRD mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD. Kedua, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. Ketiga, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dan tugas yang keempat yaitu menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Adapun perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah lainnya yaitu dinas daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab atas kepala daerah melalui sekretaris daerah. Adapun lembaga teknis daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung dalam tugas kepala daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala dari badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggung jawab atas kepala daerah melalui sekretaris daerah. Adapun perangkat daerah lainnya yaitu kecamatan. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat, yang dimana pelaksanaan tugasnya memperoleh sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Adapun kelurahan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dibentuk di dalam kecamatan, yang dimana pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari bupati atau wali kota.